Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Hanifah dan rekan saya Miranda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Arab sebelum Islam. Mekah adalah kota yang sangat penting dan terkenal di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Perkembangan budaya di Arab. Menjelang kebangkitan Islam berasal dari pengaruh budaya bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih awal maju daripada kebudayaan dan peradaban Islam dan peradaban Arab. Riwayat hidup Nabi Muhammad. Sebelum masa kerasulan, dilahirkan pada tahun gajah. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah, tahun di mana ketika pasukan Gajah Abraham menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, pasukan Abraham mengalami kehancuran. Setelah Aminah ibunda Nabi Muhammad meninggal, Abdul Muthalib, yakni kakek Nabi Muhammad, mengambil tanggung jawab merawat Nabi. Namun, 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal dunia karena rentan. Tanggung jawab pun selanjutnya beralih kepada paman Nabi Muhammad, yakni Abu Thalib. Masa kerasulan. Masa Mekah. Yang pertama, dakwah secara diam-diam. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama, beliau melakukan secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Dakwah secara terbuka ini, Nabi Muhammad menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Jadi Nabi Muhammad ini sudah mencoba terang-terangan ke masyarakat yang ada di Arab. Yang kedua, fase Madinah. Pada lain pihak, situasi Madinah sangat menggembirakan. Madinah adalah sebuah oasis pertanian. Sebagaimana Mekah, Madinah juga dihuni oleh beberapa klan dan tidak oleh sebuah kesukaan yang tunggal. Madinah adalah perkampungan yang diributkan oleh pemusuhan yang sangat sengit dan anarkis antara kelompok kesukaan terpandang suku Aus dan Khazraj. Yang pertama adalah pembentukan sosial. Pembentukan sistem sosial kemasyarakatan peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Yang kedua adalah pembangunan Masjid Nabawi. Dikisahkan bahwa untungan Rasulullah berhenti di suatu tempat, maka Rasulullah memerintahkan agar tempat itu dibangun sebuah masjid. Yang ketiga, peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Membangun legalitas dari sisi-sisi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dengan perkataan dan tindakannya. Dan yang kedua adalah bidang politik. Selanjutnya, Nabi SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yathrib, baik orang Muslim maupun non-Muslim Yahudi. Rasulullah adalah kepala negara bagi penduduk Madinah. Kepada beliaulah segala perkara di bawah dan segala perselisihan yang besar diselesaikan. Didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang dianiaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama. Tujuan dakwah Rasulullah SAW yang pertama adalah membentuk kepribadian Islam. Terbentuknya pribadi-pribadi Islam yang kompeten, kredibel, terpercaya, dan berakhlak mulia merupakan fondasi awal dari tugas beliau sebagai Nabi utusan Allah. Yang kedua, membentuk keluarga Islam. Keluarga Islam adalah keluarga yang anggotanya terdiri dari manusia-manusia robani. Yang ketiga, membentuk masyarakat Islam. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang mencintai nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah sehingga tegak di muka bumi. Yang keempat, membentuk khilafah Islamiyah. Khilafah memiliki 2 makna, yaitu sebagai pemakmuran bumi dan sebagai penguasaan di muka bumi berdasarkan syariat Islam.